Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang pintar, tapi kurang ilmu di luar agama, seringkali terjebak dalam simplifikasi berlebihan saat membahas rokok. Mereka mengharamkan rokok dengan argumen yang kadang tidak ilmiah. Seperti menyebut perokok itu lucu karena mengisap dan menghembuskan asap tanpa tujuan. Atau mengolok-olok soal menghamburkan uang. Kalau lepas dari rokok itu sederhana, maka pabrik rokok sudah bangkrut. Banyak orang berpikir, kalau merokok itu merugikan, kenapa tidak berhenti saja? Seolah-olah melepaskan diri dari rokok semudah mematikan lampu. Padahal, jika semudah itu, pabrik rokok di seluruh dunia sudah lama gulung tikar. Faktanya, jutaan orang masih terjebak dalam lingkaran ketergantungan. Bukan karena mereka bodoh, tidak punya iman, atau kurang niat, melainkan karena masalah ini jauh lebih kompleks. Beberapa ulama dengan segala hormat atas keilmuannya dalam urusan agama, seringkali terjebak dalam simplifikasi berlebihan saat membahas rokok. Sayangnya, pendekatan seperti ini cenderung berubah menjadi bentuk bullying terselubung, tanpa memahami bahwa sindiran dan ejekan justru bisa memperkuat kebiasaan merokok. Dari sudut pandang psikologi, perilaku seperti ini kontraproduktif. Bullying tidak membuat orang sadar, melainkan menciptakan perasaan rendah diri, marah, dan defensif. Akhirnya, perokok malah semakin keras kepala mempertahankan kebiasaannya, karena mereka merasa dikritik, bukan dipahami. Ketergantungan bukan sekadar masalah niat. Ketergantungan pada rokok bukan hanya soal kurangnya kemauan atau lemahnya iman. Nikotin memengaruhi sistem saraf pusat, menciptakan rasa nyaman yang membuat otak terlatih untuk menginginkannya lagi dan lagi. Inilah sebabnya mengapa perokok tetap merokok meski sadar penuh akan risiko kesehatannya. Mereka bukan tidak tahu rokok berbahaya. Mereka hanya terjebak dalam ketergantungan fisik dan psikologis. Jika berhenti merokok semudah membuat keputusan, apakah ada orang waras yang dengan sadar ingin terus merusak paru-parunya? Tidak. Sama seperti kecanduan alkohol, narkoba, atau bahkan gula. Permasalahannya bukan pada pengetahuan tentang bahaya, melainkan pada ketidakmampuan tubuh dan pikiran untuk berhenti begitu saja. Mengapa mantan perokok lebih efektif memberi nasihat? Mereka yang pernah merokok dan berhasil berhenti seringkali lebih efektif dalam memotivasi orang lain. Mengapa? Karena mereka memahami perjuangan mental, godaan nikotin, dan kegagalan yang berulang-ulang. Mereka tidak datang dengan ceramah moral, melainkan dengan empati dan strategi nyata yang bisa diterapkan. Saya tahu sulit, tapi ini yang berhasil untuk saya. Testimoni seperti ini jauh lebih kuat daripada sekadar larangan atau fatwa. Bukan karena fatwa tidak penting, tapi karena berhenti merokok adalah perjalanan pribadi yang membutuhkan dukungan emosional, bukan sekadar penghakiman. Dampak buruk menghakimi. Reaktansi psikologis. Dalam psikologi, ada istilah reactance, yaitu reaksi emosional ketika seseorang merasa kebebasannya terancam. Semakin keras Anda melarang tanpa empati, semakin kuat orang tersebut bertahan pada kebiasaannya. Bayangkan seorang perokok yang diejek setiap hari karena kebiasaannya. Alih-alih merasa termotivasi, ia malah berpikir, saya merokok karena saya mau, bukan karena pendapat orang lain. Inilah sebabnya mengapa pendekatan penuh celaan sering gagal. Bullying bukan motivasi. Itu hanya mempermalukan. Empati. Kunci untuk membantu, bukan menghakimi. Bayangkan jika kita mengganti kritik dengan empati. Alih-alih berkata, mengapa buang-buang uang untuk merokok? Cobalah. Saya tahu sulit berhenti karena nikotin membuatmu merasa lebih tenang. Mungkin kita bisa cari cara bersama untuk mengatasi kecemasan itu. Kata-kata seperti ini menunjukkan bahwa kita memahami perjuangan mereka, bukan menghakimi. Ini bukan soal membenarkan kebiasaan buruk, tapi tentang memberi ruang bagi perubahan yang nyata. Kesimpulan. Kalau berhenti merokok itu semudah yang dikira, pabrik rokok sudah bangkrut sejak lama. Masalahnya bukan soal kurangnya pengetahuan atau iman, melainkan ketergantungan yang kompleks secara fisik dan psikologis. Ulama, dokter, dan mantan perokok seharusnya bersatu, menggabungkan ilmu agama, sains, dan pengalaman pribadi untuk menciptakan pendekatan yang efektif. Bukan dengan menghakimi, tapi dengan memahami. Karena dalam setiap asap yang dihembuskan, ada seseorang yang sebenarnya ingin berhenti, tapi belum menemukan. Dan mereka tidak butuh ejekan. Mereka butuh dukungan. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.